Selamat malam semua teman-teman. Perkenalkan nama saya Stefan Gilbert Cardulo, NPM 2308401103. Nah, pada konten kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah Citra Digital yang ke-6 tentang deteksi tepi atau edge detection. Nah, langsung saja sebelum kita masuk ke bagian pemrograman dan membuat antar mukanya, terlebih dahulu kita eh, mencari tahu apa sih eh, deteksi tepi ini atau bisa disebut edge detection. Langsung saja kita ke materinya. Deteksi tepi atau biasa disebut edge detection adalah salah satu teknik penting dalam pengolahan citra digital yang digunakan untuk mengidentifikasi batas atau kontur objek dalam sebuah citra. Nah, ini dia tujuan utama deteksi tepi. Tujuan utama deteksi tepi adalah untuk mengekstrak informasi struktur dari objek dengan mengidentifikasi perubahan intensitas piksel yang signifikan. Nah, seperti yang pertama, menemukan batas objek, dan yang kedua, menyederhanakan representasi citra, dan yang ketiga, mengidentifikasi bentuk dan strukturnya, dan yang keempat, mendeteksi perubahan intensitas digunakan dalam aplikasi nyata. Nah, kemudian apa itu tepi atau edge? Tepi adalah area dalam citra di mana intensitas piksel berubah drastis. Perubahan ini biasa disebabkan oleh batas antara dua objek dengan warna atau kecerahan berbeda, dan yang kedua pergantian tekstur, dan yang ketiga perubahan bayangan atau pencahayaan. Nah, di sini ada fungsi deteksi tepi. Fungsi deteksi tepi yaitu pertama adalah menyederhanakan representasi citra, kedua membantu proses segmentasi objek, dan yang ketiga digunakan dalam analisis bentuk, pengenalan pola, dan pelacakan objek. Nah, kemudian ada beberapa metode umum yang digunakan untuk melakukan deteksi tepi. Yang pertama, metode Roberts. Nah, metode ini adalah teknik tepi berbasis turunan pertama atau gradien yang menggunakan kernel 2x2 untuk menghitung perbedaan intensitas secara diagonal antara piksel-piksel yang berdekatan. Metode ini termasuk salah satu metode tepi paling awal. Nah, untuk fungsinya, untuk yang pertama, untuk mendeteksi perubahan intensitas yang tajam di arah diagonal. Dan yang kedua, menyederhanakan citra dengan mengidentifikasi batas objek. Dan yang ketiga, cocok untuk sistem yang memerlukan proses cepat dan ringan. Metode yang kedua adalah Sobel. Metode ini adalah teknik deteksi tepi berbasis turunan pertama yang menggunakan kernel 3x3 untuk menghitung gradien intensitas dalam arah horizontal atau GX dan vertikal GY. Sobel memberikan penekanan bobot lebih pada piksel pusat, sehingga hasilnya lebih stabil terhadap noise dibanding metode Roberts. Nah, untuk fungsinya, pertama, untuk mendeteksi tepi horizontal dan vertikal pada citra, dan yang kedua, mengurangi pengurangan noise dengan sedikit smoothing. Dan yang ketiga digunakan untuk mendapatkan arah gradien dan struktur tepi utama dalam gambar. Dan di sini kita masuk ke metode yang ketiga. Metode private adalah pendekatan sederhana untuk menghitung perubahan intensitas pada arah horizontal dan vertikal. Metode private juga berbasis turunan pertama dan menggunakan kernel 3x3 seperti Sobel, tetapi dengan bobot yang lebih seragam. Nah, untuk fungsinya, yang pertama, untuk mendeteksi tepi horizontal dan vertikal dengan metode lebih sederhana dibanding Sobel. Fungsi yang kedua, cocok untuk aplikasi cepat di mana ketepatan tinggi tidak terlalu penting. Dan yang ketiga, digunakan saat menghitung gradien secara kasar sudah cukup untuk menganalisis. Nah, masuk ke metode yang keempat adalah metode Chani. Metode ini adalah metode deteksi tepi multi-tahap yang sangat populer. Metode ini melakukan berbagai cara. Nah, yang keempat adalah metode Chani. Metode ini adalah metode deteksi tepi multi-tahap yang sangat populer. Metode ini melakukan
Pertama, penghalusan atau smoothing menggunakan Gaussian filter. Dan yang kedua, penghitungan gradien. Dan yang ketiga, penipisan tepi atau non-maksimum suppression. Dan yang keempat, thresholding, ganda untuk memisahkan tepi kuat dan tepi lemah. Dan yang kelima adalah edge tracking untuk menyambungkan tepi lemah ke tepi kuat. Fungsinya untuk mendeteksi tepi secara akurat dan bersih. Dan kedua, meminimalkan noise sambil mempertahankan struktur tepi penting. Dan yang ketiga, digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan deteksi tepi presisi tinggi, seperti deteksi wajah, pengenalan pola, dan medis. Dan metode yang kelima adalah metode Laplacian. Adalah metode yang menggunakan turunan kedua dari intensitas citra untuk mendeteksi perubahan cepat atau gradien maksimum. Biasanya diterapkan setelah Gaussian smoothing untuk mengurangi noise dan dikenal sebagai LOG atau Laplacian of Gaussian, yang fungsinya untuk mendeteksi semua arah perubahan intensitas atau horizontal, vertikal, dan diagonal dalam satu operasi. Dan yang kedua, menemukan titik perubahan ekstrim dalam intensitas atau zero crossings. Dan yang ketiga, digunakan untuk mengekstrak struktur detail dalam citra. Dan yang ini adalah contoh antarmuka yang akan saya buat nantinya, teman-teman. Nah, ini sebelah kiri adalah gambar citra asli atau citra grayscale-nya, dan yang sebelah kanan ini adalah hasil dari implementasi dari berbagai fitur Robert, Sobel, Prewitt, Laplacian, dan Cheney. Open ini untuk memasukkan foto ke dalam citra asli. Dan setelah kita memasukkannya, setelah memilih fiturnya, kemudian ini ada tombol save untuk menyimpan gambar. Oke, kita langsung saja ke bagian pemrogramannya. Nah, di sini saya sudah membuat kode programnya biar tidak memakan banyak waktu. Nah, di sini saya sudah menyediakan frame utama, yaitu frame utama horizontal, frame kiri grayscale, frame kanan deteksi tepi, frame tombol deteksi tepi, tombol metode deteksi, tombol save. Dan untuk open image di sini ada bagian Roberts, Sobel, Prewitt, Laplacian, dan Cheney, dan kemudian ada save image. Nah, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, kalau udah seperti ini berhasil teman-teman. Inilah dia hasil antarmukanya dari program Python. Kita coba ya teman-teman. Sini kita memasukkan foto untuk percobaannya. Sini saya sudah menyediakan gambar grayscale-nya. Saya akan menggunakan gambar ini. Nah, setelah kita input gambarnya, kemudian kita bebas memilih fitur atau filter apa yang kita gunakan. Di sini saya akan mencoba di bagian Robert. Nah, di sini sangat jelas perbedaannya antara gambar asli dan gambar deteksi tepi citranya. Dan di sini kita akan mencoba bagian Sobel. Nah, untuk di bagian Sobel hasilnya begitu sangat jelas untuk garis tepinya teman-teman, sangat tebal dan sangat detail sesuai dengan penjelasan tadi. Dan kemudian kita masuk ke bagian Prewitt. Nah, di bagian Prewitt ini gambarnya sedikit agak menipis ya teman-teman, garis tepi gambarnya. Lanjut saja kita ke Laplacian. Nah, di sini gambarnya pecah, buram, dan hampir sedikit tidak terbentuk lah dari gambar aslinya. Dan kita akan mencoba Cani. Nah, Cani ini seperti gambar sketsa. Itulah untuk fungsi Cani. Oke, demikianlah penjelasan tentang citra grayscale dan untuk hasilnya deteksi tepi citra atau edge detection.
Demikian konten kali ini. Selamat malam. Body and an icon, and my girl about a 10. I should fuck her